Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita melakukan tuweb ya. Di sini sebagai diskusi kita tentang tugas ataupun diskusi yang sudah disediakan di UT ya, di e-learning. Nah, ini ada tugas ya. Pertama kalian ini tugas satu. Ini membuat crimping ya dari jaringan. Ini baru 4 orang kalau saya lihat ini yang ngerjain tugas. Bentar. Oke, mungkin saya kasih lihat dulu untuk penilaiannya. Bentar, saya cari dulu. Nah, ini tampil ya, Bapak Ibu. Jadi penilaiannya itu ini untuk membuat video crimping ya. Yang pertama itu identitas mahasiswanya. Yang dalam video itu jika Ibu nyebutin nama dan wajahnya itu dapat nilai skornya 30. Jika menunjukkan langkah-langkah prakteknya ya dari crimping dari awal sampai testernya itu nilainya 30. Terus hasil akhirnya itu 40 ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ngerjain semuanya tahapan-tahapan ini, sudah ngasih tahu nama, sudah kelihatan wajahnya, sudah nunjukin langkah-langkahnya, terus hasil testernya juga ditunjukin, itu nilainya 100 ya nanti untuk tugasnya. Oke. Oke, untuk tugas sebelum kita lanjut, kira-kira ada pertanyaan enggak Bapak Ibu masalah tugas ini? Ada enggak? Enggak ada. Itu untuk pedoman penilaian. Nah, untuk diskusi juga ada penilaian. Jadi setiap Bapak Ibu mengajukan diskusi, nah itu nanti ada nilainya ya, untuk dimasukkan ke dalam e-learningnya. Ini aktivitas sudah sampai aktivitas 7 ya. Jadi Bapak Ibu saya ini sebenarnya tutor pengganti ya. Dari awal ini belum ada tutornya, jadi saya baru masuk di aktivitas ke-6. Jadi kalau Bapak Ibu mau yang belum ngajuin diskusi, boleh diskusi di situ di e-learning. Kalau belum ngerjain tugas, boleh dikerjakan ya. Nanti saya melakukan penilaian di situ. Oke, screen sharing. Mungkin kita bahas sedikit ya tentang crimping. Nah ini. Ini kita belajar crimping ya kemarin tentang membuat kabel sebenarnya. Kabel yang terkoneksi misalnya dari komputer ke komputer atau komputer ke switch bisa. Ada juga komputer ke router nantinya ya. Nah jadi ini tahapan awalnya dasar. Cara kita membuat kabel jaringan ya. Nah ini fungsi atau mengapa kita crimping itu penting kira-kira. Jadi misalnya di lapangan nanti ada sesuatu hal. Kalau untuk di lapangan sekarang ini kan sudah ada pabrikannya sebenarnya untuk kabelnya. Cuman ini nanti kalau ada terjadi kendala atau sesuatu bisa dilakukan crimping manual ini ya. Jadi crimping manual ini fungsinya untuk koneksi jaringan kita ya dengan kabel yang benar. Jadi ini proses yang untuk menyambungkan kabel UTP itu yang ujungnya itu ke konektor RJ45 ya. Jadi kita nanti nyesuaiin warnanya, kemudian dikupas itu kulit luarnya sampai bisa disambungkan ke dalam komputer atau juga bisa ke router misalnya. Jadi banyak ya fungsinya untuk crimping ini sebenarnya untuk latihan dasar kita semua. Nah, jadi ini ada alat-alat wajib yang biasa kita gunakan untuk crimping kabel jaringan ya. Yang pertama itu tang kita harus perlu. Jadi tangnya itu khusus.
Itu bisa memotong kabel, bisa mengukur ya, mengukur jarak kabel itu misalnya mau dikelupasin berapa, kemudian bisa untuk memasang konektor RJ45. Jadi untuk ngepresnya itu bisa pakai tang crimping itu. Kemudian ada juga kabel UTP. Kabel UTP itu ialah kabel yang biasa kita gunakan ya. Jadi dia ini sebagai media transmisi data utama dalam jaringan lokalnya. Jadi yang kabel yang di dalamnya itu yang warna-warna itu untuk transmisi datanya itu. Kemudian ada juga konektor RG, yang mana ini yang ujungnya itu, yang kepalanya itu, ini saklar modular ya, yang menghubungkan kabel UTP ke perangkat jaringannya nanti. Terakhir, LAN tester ya. LAN tester ini untuk ngetes apakah sudah benar hasil kerimpingan kita. Nanti di LAN tester itu ada lampu ya biasanya. Nah, kalau urutannya udah benar, satu sampai berapa kemarin? Sampai 5 ya. Nah, itu dari satu 2 3 4 5 berkedip gantian itu sudah benar berarti melakukan crimping datanya ya. Nah, ini untuk pengenalan kabel UTP dan konektor RG-nya. Jadi kabel UTP itu ialah kabel yang warna-warni yang udah Ibu lakukan ya, Bapak Ibu lakukan kemarin, yang udah Ibu kelupas. Nah, di dalamnya itu ada warna-warna, inilah kabel UTP. Jadi terdiri dari 4 pasang kabel lilitan, yang lilitannya itu ada 4. Nah, itu nanti dibuka lagi dengan warna yang spesifik. Jadi warna-warnanya itu ada urutannya. Nanti ada urutan cross dan juga urutan straight ya. Nah, itu kegunaannya sebenarnya beda. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya udah otomatis itu untuk pabrikannya itu udah disiapin, udah bisa dilakukan cross bisa, straight bisa ya untuk sekarang ini. Nah, ini untuk tampilan lengkapnya. Yang pertama ini kabelnya, kemudian tangnya yang kita perlukan, yang terakhir testernya ya, untuk mengetes apakah sudah benar atau belum ya, yang jaringan yang kita buat itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini persiapan langkah-langkah yang Bapak Ibu harus lakukan. Pertama itu kita ukur dulu ya. Jangan terlalu dalam untuk mengelupas bagian luarnya itu. Kita ukur kira-kira aja sejari kalau biasanya kalau saya itu. Jadi sesuai kebutuhan sebenarnya ya. Nah, ini kita kelupasin dulu yang kulit luarnya itu sehingga yang di dalamnya itu ada kabel yang warna-warni ini. Kita kupas kulitnya itu kira-kira 2,5 sampai 5 cm ya menggunakan pisau. Atau di tang krimping itu juga bisa kita gunakan untuk mengelupas kabelnya. Nah, ini di dalamnya ya contohnya. Jadi ada beberapa warna dia ini. Nah, inilah yang bakal kita susun nantinya sebagai lapisan untuk jaringannya ya. Ini sih jangan sampai terputus ini. Kalau sudah dipotong ini, jangan terputus bagian dalamnya ini. Kita pastikan pelan-pelan dulu ya untuk melupasinnya. Nah, ini langkah-langkah untuk merapikan dan mengurutkan kabel lilitan. Kita buka dulu lilitannya satu persatu. Jadi itu kan masih dalam satu persatu kayak gini ya. Masih empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini dilepasin semuanya dulu. Dilepasin hingga jadi kira-kira 8 ya, 8 warna jadinya. Nah, habis itu kita lurusin. Nah, ini lurusin ini agak penting ya, karena ini untuk dimasukin ke RG-nya nanti. Jadi setiap helai itu harus kita luruskan, baru kita urutkan sesuai standar. Nah, setelah ngurutinnya nanti, ujungnya itu kita ratain lagi, Bapak Ibu. Biar lebih mudah untuk masukin ke RG-nya ya. Nah, ini untuk standarnya. Yang kiri ini standar dominan di Amerika Utara ya. Sebelah kanan ini di AS. Jadi ada urutan-urutannya sendiri untuk kabelnya sebenarnya. Nah, ini urutan kabel warnanya. Ada putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat terakhir. Ini untuk T568A. Kalau tipe B-nya ini putih orange, orange, putih hijau biru, hijau, putih coklat, coklat ya.
Nah ini contohnya kalau sudah nanti. Jadi kalau sudah dirapiin tadi, sudah diratain, sudah dipotong ujungnya, dirapiin, baru kita masukkan ke kabel konektor RJ45-nya. Nah itu untuk masukinnya itu agak ditekan dikit ya Bu sampai ujung. Kira-kira kelihatan itu biasanya dari samping ada yang sudah masuk atau belum. Nah setelah di ujung itu kita preskan pakai tang krimping tadi ya, biar tidak lepas dari RJ45-nya itu. Diposisikan, disesuaikan kayak gitu, biar bagus. Nah ini ya, masukin ke dalam konektor RJ45 tadi. Nah ini proses crimping. Konektornya kita masukin ke dalam tangnya itu. Kalau sudah mantep, baru kita kunci itu ujungnya biar tidak lepas. Nah ini ditekan ya dengan penuh, penuh semangat boleh. Nah, terakhir baru kita melakukan pengujian land testernya, Bapak Ibu. Kalau sudah pas tadi sudah dipres, baru kita bisa melakukan pengujian di land testernya. Nah, ini nanti di land testernya ada kedipan-kedipannya, angka-angkanya ada 1 sampai 8 lampunya. Nah, kalau sudah benar Bapak Ibu melakukan langkah-langkahnya itu akan urutannya itu dari 1, 2, 3, 4 sampai 8 itu akan bergantian satu sama lainnya. Semuanya harus dalam kondisi menyala begitu. Ya, lampu indikator ini. Nah, ini ada kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ya, yang biasa terjadi di lapangan misalnya. Ini konduktornya tidak masuk dengan penuh. Nah, itu tidak sampai ujung tadi yang neken kabelnya itu ke RJ45 tidak menyentuh ujung sebelum crimping. Jadi harus periksa dulu secara manual, pastiin dulu udah sampai ujung baru kita press pakai crimping tadi ya, pakai tang crimping tadi. Kemudian ada kesalahan urutan warna terbalik biasanya. Nah, kalau urutan warna terbalik ini nanti di testernya itu sama nggak berurutan 1 sampai 8. Biasanya itu 1, 4 dulu nanti baru ketiga baru ke 5 kayak gitu. Karena itu urutan warnanya terbalik ya. Terus menggunakan alat yang salah. Nah, jadi kita harus menggunakan alat yang tepat ini khusus untuk crimping jaringan itu. Kemudian kesalahan mismatch konektor dan kabel ya. Ini sering terjadi. Kualitas jaringan. Nah, jadi sesuai kalau crimpingnya udah bagus, kualitas jaringan juga bakal bagus ya. Nanti transfer datanya lebih cepat kayak gitu. Komputernya lebih stabil kalau sudah kita lakukan dengan benar ya. Oke, itu mungkin untuk materi crimping ini. Mungkin kita diskusi ya di sini. Kira-kira Bapak Ibu masih ada yang bingung nggak untuk tugasnya atau materinya bisa ditanya jawab ya di sini. Ini aktivitas 2 diskusi satu ya masih. Diskusi satu ini mulai banyak ya sudah. Hmm, Terus belajar 3 ini materi ya. Aktivitas 4 ini diskusi 2 ya. Nah, untuk diskusi 2 kalau Bapak Ibu belum melakukan diskusi, boleh ya di situ untuk diskusiin lagi. Ini soalnya baru sedikit kayaknya kalau saya lihat ini. Diskusi 2 sama tugas. Oke, untuk tugasnya yang mengajukan baru 4 orang. Yang pertama itu Ibu Pipit ya. Terus ada Nur Azizah. Ya Nur Azizah, Fabio sudah. Terus siapa lagi nih? Nah, masih banyak yang belum ya. Bapak Ibu diharapkan bisa mengerjakan tugasnya kayak gitu. Ya, sampai sini ada yang bertanya. Kita diskusi aja, diskusi ringan.
Kira-kira Ibu Eka ada pertanyaan mengenai tugas atau diskusinya atau tentang Kalau materi yang belum dipahami? ya sampai sini cukup Pak, cukup paham dari Mm-mm. materi yang Bapak sampaikan. Mungkin untuk pengumpulan tugas nanti malam saya kumpulkan Pak, soalnya masih ada kegiatan juga. Iya, Ibu. Oke, makasih Ibu Eka. Ya, yang lainnya, Pak Alfan atau Iqbal atau Hamda, ada pertanyaan nggak tentang e-learningnya ini? Mungkin cukup Pak, cukup dimengerti juga tadi. Gitu ya. Kerja di bagian mana Pak Alfan? Saya di perusahaan elektronik Pak, komponen elektronik manufaktur. Oh, manufaktur ya. Ya, Jadi saya cocok di lah ngambil ini bagian ya. Iya, gimana Pak? elektronik. Cocok jadi ngambil jurusan ini ya kayak Ya, gitu. oh iya Pak, itu. Iya, ya oke. Pak Iqbal ada pertanyaan? Tadi ya Pak, mau tanya Pak, Iya boleh. mau tanya Pak saya untuk penilaian tugasnya belum dinilai apa ya? Nah ya, itu saya masih nunggu yang lain juga ya Pak Alfan. Jadi kalau udah banyak nanti Oh, baru saya nilai satu-satu itu. Ya, paling minggu depan lah ya Pak, ya, baru ada oh baik nilainya Pak. kira-kira. Iya. Oh ya baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Iqbal ada pertanyaan? Sudah cukup Pak. Udah cukup. Sudah ada Pak. Oke. Udah jelas ya Pak ya? Oke. Hamidah ada pertanyaan? Ibu Hamidah ya ini? Atau Bapak Hamidah Umar? Iya, Pak. Ibu Hamidah. Ada pertanyaan Iya, nggak Pak. dari e-learningnya kira-kira? Mohon maaf, Pak. Tadi saya kebetulan agak sedikit telat masuk gitu kan, Pak. Iya. Jadi dari tengah tadi lihatnya. Mm-mm. Makanya mungkin untuk sekarang belum ada pertanyaan. Ya, tugas belum ngumpul ya Bu Hamidah ya? Belum, Pak. Waduh, lagi sibuk ya Masih kerja. terkendala dengan alat dan bahannya, Pak. Angkatan Wahan. Kerja di mana Iya, Bu? di kantor kepegawaian, Pak. Oh, kepegawaian. Dari mana asalnya Ibu Hamidah ini? Iya. Dari Aceh, kok? Pak. Kabupaten Simelu. Oh, dari Aceh. Iya, betul, Oh, Pak. jadi di berbagai kota ini masuk UT ini ya. Saya awalnya ngira Iya. dari Palembang semua tadinya ini. Ternyata beda-beda ya. Iya. Oke, makasih Bu. Kalau nggak ada. Mungkin Iya, kita tutup Pak. ya ini udah setengah jam cukup lah ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa di DM lewat ini juga ya di e-learning. Misalnya ada pertanyaan atau diskusi juga bisa kita lakukan di e-learning ya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan ya. Nah, untuk yang belum bisa hadir hari ini nanti juga ada videonya di e-learningnya juga, Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin kita tutup dulu untuk web hari ini ya, pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir. Mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Terima terima kasih kasih Bapak. Bapak, Ibu, Terima kasih, ya, terima Bapak. kasih.